Presiden Joko Widodo menerima Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan di Istana Merdeka Rabu siang. PAN merapat ke istana dan menyatakan dukungannya ke pemerintahan Jokowi JK setelah sebelumnya jadi bagian dari koalisi Merah Putih. Saya sangat menghargai bergabungnya PAN dengan pemerintah dan saya mengajak semua pihak untuk menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan dan semangat persatuan. Zulkifli Hasan menegaskan PAN tidak mengharapkan posisi atau kursi jabatan di pemerintahan. Yang pertama, PAN mengutamakan politik kebangsaan tadi yang disampaikan Bapak Presiden. Jadi sama sekali kita tidak ada bicara soal apakah kabinet dan seterusnya. Ya. Kekecewaan datang dari anggota koalisi KMP dari Partai Golkar. Menurut Abu Rizal Bakri, dirinya belum diberitahu ihwal bergabungnya PAN ke koalisi Indonesia Hebat. Ia juga menganggap dukungan terhadap pemerintah tidak harus berada di dalam sistem. Mungkin Pak Zulkifli Hasan dan PAN mengatakan bahwa mendukung pemerintah itu harus berada di dalam pemerintahan itu sendiri. Padahal seorang sahabat yang baik adalah seorang sahabat yang juga bisa mengkoreksi kebijakan bila sahabatnya salah. Sebelum bergabung dengan pemerintahan, PAN adalah salah satu perintis koalisi Merah Putih bersama Golkar, Gerindra, dan PKS yang menyokong pasangan Capres Prabowo Hatta di pemilu 2014 lalu. Selain itu, keempat partai itu pun selalu satu suara menghadapi pengambilan keputusan yang dilakukan di parlemen. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Apa yang menjadi alasan PAN pindah ke KIH dan apa dampaknya ke jalannya pemerintahan ke depan? Untuk membahas ini kami sudah hadirkan narasumber terkait. Di sebelah saya sudah ada Pak Yandri Susanto selaku Ketua DPP PAN. Selamat pagi Mas Yandri. Selamat pagi, Assalamualaikum. Ya, dan sebelahnya sudah ada Mas Gun-Gun Herianto selaku pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah. Selamat pagi Mas Gun-Gun. Selamat pagi. Dan juga di line telepon sudah tersambung dengan Pak Mardani Alisera selaku Jubir Partai Keadilan Sejahtera. Selamat pagi Pak Mardani. Selamat pagi Marika dan semua. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Nah, mungkin saya mulai dulu dari Mas Yan di sini. Apa sebetulnya yang membuat PAN akhirnya pindah ke KIH? Pertama bukan pindah ke KIH ya. Kita mendukung pemerintahan Jokowi JK. Kita lihat situasi sekarang kan sangat berat persoalan bangsa ini kan. Bangsa ini bangsa yang besar. Nah, sekarang ekonominya lagi sulit. Kesejahteraan rakyat yang sedang tidak baik. Kehidupan sosial juga sedang tidak menentu, kemudian dari sisi serapan anggaran sangat rendah. Intinya bangsa yang besar ini perlu kebersamaan lah, perlu kekompakan kita semua. Karena kalau kita tidak kompak, saya atau PAN khawatir persoalan-persoalan yang saya ungkapkan tadi akan sulit untuk kita atasi, untuk kita percepat pemulihan ataupun recovery bangsa ini. Nah oleh karena itu PAN dalam situasi sulit, bangsa ini terpanggil untuk ayo bersama-sama kita satukan langkah, satukan niat untuk mengawal pemerintahan ini sehingga dengan harapan nanti persoalan-persoalan yang membelit bangsa ini bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Gitu, Mbak Masa. Baik, ada tanggapan Pak Mardani selaku perwakilan dari PKS yang merupakan bagian dari KMP mengenai keluarnya PAN ini? Ya, yang pertama itu hak dari setiap partai. Ya, ya. Walaupun kalau ada dibilang untuk kompak, kami di KMP juga selama ini selalu mendukung apa-apa kebijakan pemerintah yang memang sesuai dengan kepentingan rakyat. Nah karena itu kalau kawan-kawan PAN ingin mendukung Pak Jokowi dengan di KMP juga selama ini terjadi demikian. Oke, nah Pak Mardani kemarin Anda juga sempat memberikan pernyataan begitu kepada media bahwa oh ya KMP kalau begini diuntungkan karena sekarang KMP itu bisa menjadi lebih solid gitu karena PAN tidak lagi bermain dua kaki gitu. Tanggapan Anda betul mengatakan demikian Pak Mardani? Ya, lagi-lagi itu hak prerogatifnya masing-masing partai, tetapi dalam perkembangan demokrasi kita akan sangat baik ketika kita masing-masing memiliki konsistensi
Karena politik it's about konsistensi. Nah, karena itu kami akan mencoba, kalaupun katakan di KMP kami mesti punya banyak PR, tapi itu tidak menjadikan kami harus pindah ke kiri, pindah ke kanan, tapi masing-masing ayo kita perbaiki di mana kita mencoba membangun sebuah fatsun dan budaya politik untuk sama-sama membangun bangsa melalui pilihan yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi sudah dapat restu begitu ya Pak Mardhani ya? Soalnya kalau misalnya tadi kita lihat Pak Abu Rizal Bakri mengatakan bahwa loh ini kok kayaknya tiba-tiba kita nggak tahu gitu. Gimana? Sudah dapat restu ya Pak ya? Ya, dalam politik itu kan ada fatsun, ada etika, ya ada komunikasi. Tapi kita serahkan kepada PAN dan mungkin kepada publik untuk bisa menilainya. Demikian. Oke, mau menanggapi sedikit Mas Yan? Iya, saya kira apa yang dikatakan Pak Mardhani benar. Jadi kita saling menghargai saja, saling menghormati apapun keputusan masing-masing partai kan. PAN punya mekanisme tersendiri, punya cara tersendiri, punya aturan main tersendiri di internalnya dalam mengambil keputusan. Dan menurut saya kita pastabikul khairat saja. Teman-teman di PKS tetap di KMP ya kita hormati. PAN hari ini berijtihad untuk mendukung pemerintah juga. Mari kita hormati juga. Ujungnya kan kesejahteraan rakyat, ujungnya adalah merah putih kan. Jadi menurut saya tidak ada masalah. Persoalan komunikasi saya yakin PAN sangat terbuka untuk tetap berkomunikasi dengan semua partai. Dan itu terbukti ketika pelantikan PAN tanggal 7 Mei kemarin, semua ketua umum parpol datang. Ya. Itu artinya PAN itu bisa menjadi merajut komunikasi yang baik dan efektif dengan semua partai. Jadi dengan PKS, Gerindra, kemudian Golkar, bagi kami tetap sahabat baik bagi PAN. Oke, baik Mas Gun Gun, apa arti manuver politik terbaru? PAN pindah ke KIH, KIH resmi meminang PAN setelah sekian lama mungkin bermain mata begitu. Ini kalau secara politik ya, ini menunjukkan semakin kokohnya tesis soal model demokrasi konsensus sebetulnya. Apa itu? Dalam fragmentasi kekuatan politik di Indonesia. Karena Indonesia ini kan multipartai dan biasanya pola-pola koalisi yang dibangun itu bentuknya adalah model konsensus. Jadi bukan pada ideologi, basis ideologi atau koalisi berbasis ideologi, melainkan pada konsensus politik yang sifatnya sangat dinamis. Contoh misalnya, tidak jelas antara siapa aja yang berada di kubu oposisi dan siapa aja yang ada di ruling party. Sangat ditentukan oleh kebutuhan strategis partai yang bersangkutan. Sehingga dalam praktek di banyak sekali kasus kita, koalisi partai di beragam rezim itu menunjukkan bahwa koalisi yang dibangun itu akan sangat cair. Meskipun di dalam kekuasaan sendiri. Berarti kalau misalnya kita melihat konteks Indonesia sekarang, apa yang terjadi sekarang itu baik bagi pemerintahan ke depan? Sebetulnya ini kan akan sangat penting dalam konteks konsolidasi demokrasi itu kekuatan penyeimbang. Sebagai bagian penting dalam proses mengontrol pemerintah. Sehingga dari awal sebenarnya yang baik adalah konsistensi. Misalnya siapa aja yang berada di luar, siapa yang berada di dalam. Ini yang sebenarnya ideal. Proses ideal itu kan dibangun banyak faktor. Antara lain adalah bagaimana cara pandang institusionalisasi politik yang terjadi di tubuh partai itu. Misalnya soal leadership. Maka kemudian ketua umum partai akan sangat menentukan arah, orientasi, gaya kepemimpinan itu akan sangat berpengaruh. Misalnya seperti tipe Pak Zul ya, sekarang yang menjadi nahkoda PAN, tentu beliau kan sangat fleksibel, ya kan, dan proses komunikasinya lebih cair dengan beragam kekuatan. Sehingga ketika misalnya di awal PAN mendukung Pak Hatta Rajasa Pak Prabowo di Pilpres, setelah Pilpres itu kan konstelasi berubah. Dan perubahan itu juga salah satunya berimbas pada perubahan peta. Apalagi misalnya leader PAN sekarang berubah. Karena di situ juga banyak orang yang di Pilpres itu juga mendukung Pak Jokowi. Misalnya seperti Mas Sutrisno Bahir, ya kan? Sehingga tentu ini juga menjadi faktor dinamis yang berpengaruh pada konstelasi PAN hari ini dan ke depan. Saya melihat sih begini, ada dua faktor ya. Pertama,
kita tidak pernah punya keajegan kelompok yang berada di luar kekuasaan. Contoh misalnya koalisi pasca Pilpres yang berada di luar kekuasaan itu hanya beberapa bulan bertahan. Kemarin KMP lumayan cukup lama bertahan karena ada satu agenda yang bisa menyatukannya waktu itu, yakni pilkada yang kembali ke DPRD, ya kan? Tapi kemudian ketika agenda itu kembali ke rakyat itu berubah jadi cair. Sekarang koalisinya di bawah nggak ini. Antara koalisi Merah Putih dan koalisi Indonesia Hebat untuk pilkada itu sudah nggak ada bentuknya gitu. Jadi ya PAN PDP, PAN PKS, PAN Demokrat, PAN itu banyak seperti itu. Jadi betul kata Mas Gugun. Jadi ke bawah itu malah justru tidak terjemahkan koalisi Merah Putih dan koalisi Indonesia Hebat itu sudah nggak ada lagi. Nah itu berarti kalau misalnya kita mau melihat nanti ke kebijakan pemerintah begitu ya. Biasanya kan kalau pemerintah punya rencana itu nanti akan dipantulkan ke DPR. Nah sekarang kalau misalnya kita lihat konstelasi politik di DPR itu sudah berubah. Ini jumlahnya kalau misalnya total KMP sekarang dengan pindahnya PAN itu 241, benar ya? Kemudian kalau misalnya di KIA sudah 258. Berarti ini apa artinya bagi jalannya pemerintahan ke depan? Gini, kalau kita mau telisik agak lebih bagus ya, menghitung kuantitas ya, berarti matematika politik. Kan sebetulnya kalau dengan posisi P3 yang pecah, ya kan, kemudian Partai Demokrat berada di posisi netral, posisi koalisi Merah Putih itu kan hanya 210 ya, iya kan? Ya. 210. Sementara kalau kemudian koalisi Merah Putih, koalisinya yang mendukung pemerintah itu ada 289, ya. Koalisinya Pak Jokowi sekarang 289. Nah, posisi 61 kursi dari posisi Partai Demokrat itu belum jelas kan kemana. Tetapi taruhlah misalnya menyatu ke koalisinya Prabowo, koalisi Merah Putih ya, berarti kan sekitar 261 totalnya. 271. 261. Ya, 271 dengan tadi ya modal awal. Nah, jadi saya melihat posisi ini sebenarnya penting untuk memetakan bagaimana posisi KMP dan KIH. Jadi di sini cair sebenarnya. Posisi Partai Demokrat pun kan belum tentu ke koalisi Merah Putih dan ke koalisi Indonesia Hebat. Jadi Pak Jokowi diuntungkan sebenarnya dengan PAN masuk di sini. Karena apa? Ada sekitar 289 kursi yang kemungkinan menjadi basis dukungan di DPR. Sementara koalisi Merah Putih nanti akan butuh juga misalnya energi kreatif untuk menyatukan partai-partai yang sekarang terfragmentasi lagi di internalnya seperti Partai Golkar. Kan Partai Golkar ada kubunya Agung Laksono dan kubunya Burja Bakri, ada kubunya Jan Farid di P3 dan Romi. Begitu. Tapi gini, Mas Gun, pasca Pilpres saya kira yang agak kencang pertarungan di parlemen itu kan ketika memperlukan posisi-posisi di parlemen kan. Setelah itu Mbak Marisa, nyaris tidak ada sebenarnya kelihatan batas itu antara koalisi Indonesia dan koalisi Merah Putih. Misalnya masalah Kapolri, masalah KPK, masalah anggaran. Kita kelihatan sama, dan terkadang di parlemen itu yang justru agak keras kepada pemerintah adalah teman-teman PDP misalkan. Ya teman-teman koalisi Merah Putih ya justru lebih memperlihatkan dukungan kepada Pak Jokowi. Artinya begini, selama program-program Pak Jokowi itu pro rakyat, saya kira teman-teman di koalisi Merah Putih dan koalisi Indonesia Hebat pasti akan bersatu. Dan itu sudah dibuktikan. Nah, termasuk PAN walaupun hari ini mendukung pemerintah, sudah mendeklar kemarin, itu kami tidak akan menghilangkan objektivitas dari Partai Amanat Nasional. Jadi ke depan kalau misalkan ada yang kurang baik menurut kami, program-program Pak Jokowi, kami tidak akan sungkan atau tidak akan wepekewo untuk mengkritik bahkan memberikan solusi yang lebih keras terhadap Pak Jokowi. Jadi bukan berarti ketika kami misalkan masuk ke pemerintah Pak Jokowi ini kami berhenti mengkritik begitu. Ya, tidak berani mengkritik lagi, tidak berani objektif lagi, itu tidak akan hilang dari Partai Amanat Nasional. Oke, Pak Mardhani, kalau misalnya kita melihat matematika politik kan memang KIH itu kan jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan KMP gitu ya. Apakah dengan kalau misalnya kita melihat matematika politik ini pihak dari KMP ini masih positif, optimistis bisa menjadi penyeimbang yang efektif dalam jalannya pemerintahan ke depan? Sebetulnya faktor utamanya adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Tadi Mas Yandri sudah mengingatkan, kalau kebijakan lebih pro rakyat, maka kami di KMP, ini bisa dilihat. Pertama kali pengesahan APBN terbesar di Indonesia, 2.100 triliun itu di zamannya Pak Jokowi. Di mana Pak Jokowi ketika itu, KIH versi lama, itu masih sangat minoritas di DPR. Tapi kita di KMP pukung, sehingga no problem at all.
Jadi kalau menurut saya matematika politik yang bersifat kuantitatif itu sangat nisbi. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah mampu untuk meningkatkan kapasitasnya. Nah, dalam hal ini, kalau melihat 9 bulan perjalanan, tadi Mas Yandri sudah bilang, akan menjadi kritis. Nanti kalau makin kritis, pindah ke KMP lagi, insya Allah bisa diterima gitu ya. Kita akan selalu mengawal ya, karena buat kami, sebenarnya keberadaan KMP dan KIH, walaupun quote and unquote itu ada insiden sejarah, tapi itu sangat baik bagi pertumbuhan demokrasi kita. Di mana energi yang digunakan untuk mencapai konsensus nasional yang tadinya partai per partai perlu ada kompromi dan dialogis, sekarang cuma menjadi 2, sehingga kami di PKS, walaupun PKS juga kan sekarang ini minta maaf kami tidak sempat hadir karena kebetulan tanggal 13-14 September nanti kami akan mengadakan musyawarah nasional dan pimpinan baru kami Pak Salim sama Pak Iman membiasakan rapat jam 6 pagi, jadi net minta itu semuanya lagi rapat gitu kan. Itu memang ingin menegaskan bahwa yang terpenting bagaimana partai ini mampu mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dan karena itu walaupun kita ganti pimpinan, tetap kami menilai dari kebijakan KMP saat ini perlu untuk diperkuat. Demikian. Oke, baik. Nah, mungkin dari Mas Yan terakhir. Nah, berarti ini kalau misalnya kita lihat tadi anggapan dari Mas Mardhani dan juga Mas Yan, ini sebetulnya sesuatu yang positif, toh nanti kita juga sama-sama mendukung. Nah, kira-kira dengan challenge atau tantangan yang sekarang pemerintah hadapi ini, apa bentuk dukungan seperti apa yang parpol baik dari KIH dan KMP itu harus punya untuk memastikan pemerintahan ini nanti maju, ekonomi akan membaik dan sebagainya? Saya pikir ada 2 hal ya. Pertama soal policy Pak Jokowi yang harusnya memang lebih berorientasi pada realisasi janji-janji kampanyenya untuk pro rakyat. Beragam janji itu kan sudah direkod publik ya, baik itu di media mainstream, media sosial maupun ingatan publik. Oleh karena itu yang sangat difokuskan polisinya Pak Jokowi ini di track yang benar menuju pada capaian-capaian yang bisa menjawab harapan publik tadi. Kemudian yang kedua soal fungsionalisasi partai, baik itu di DPR maupun di luar parlemen. Di DPR ini harus memastikan fungsi-fungsi ini berjalan gitu. Jangan sampai kemudian karena proses yang tidak jelas gitu, koalisi yang tidak jelas maksud saya, sehingga kemudian juga fungsi-fungsi itu tidak berjalan dengan optimal. Jadi baiknya sebetulnya jelas atau tidak jelas? Harusnya jelas, ya. Loh, tadi bukannya di parlemen menurut saya fungsi parlemen salah satu pengawasan menurut saya harus tetap diperkuat. Kan PAN 49 kursi. Ya, kalau saya katakan tadi selama Pak Jokowi pro rakyat tentu akan kita backup. Tapi kalau misalnya melenceng ya kami tidak akan sungkan-sungkan untuk mengkritik, bahkan lebih keras untuk bersuara supaya Pak Jokowi kembali lagi ke jalan yang benar untuk mensejahterakan rakyat gitu. Jadi nggak ada masalah nih Mbak Marisa gitu loh. Insya Allah tetap akan baik. Oke, baik, silakan dilanjutkan. Nah, itu kan juga harus dibuktikan ya. Ketika misalnya sekarang ada perubahan orientasi dari di luar kekuasaan menjadi dalam kekuasaan, meskipun saya belum tahu juga apa kemudian konsensi bagi PAN, tapi sikap PAN ini menarik untuk dipantau. Karena apa? Tadi kan bilang akan tetap kritis di DPR. Nah, ini juga menjadi sebuah record publik juga hari ini kan, pagi ini. Benarkah ketika sudah mengubah haluan politik, itu masih tetap melakukan sikap kritis terhadap pemerintah? Sementara di satu sisi sudah menapakkan kaki itu di dalam pemerintahan gitu. Jadi ini soal konsistensi aja. Politik kan nanti akan menimbulkan persepsi ya. Persepsi itu yang kemudian harus dikelola dengan baik oleh partai politik, sehingga kemudian partai politik itu bisa menjadi aset penting di masyarakat. Karena masyarakat yang akan melihat gitu ya, konsistensi ini ada apa enggak. Baik, terima kasih banyak Mas Yan, juga Mas Gun-Gun, dan juga tadi sudah ada di line telepon Mas Mardhani atas bincang-bincangnya. Kita lihat ke depan ini akan seperti apa. Apakah perubahan dalam peta politik ini akan efektif dalam memperbaiki apa yang terjadi di Indonesia sekarang. Kondisi Indonesia mungkin sekarang secara ekonomi sedang kurang prima, tapi semoga dengan adanya konstelasi yang baru akan semakin prima ya Mas. Oke, baik. Nah, berikutnya kami akan hadirkan informasi dari daerah yang akan hadir usai jeda, salah satunya tentang keracunan yang melanda 4 desa di Garut, Jawa Barat. Nantikan informasi selengkapnya, tetaplah di Indonesia Morning Show.